Kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari film Bukso 2022. Film ini tuh mengisahkan kehidupan pelayan yang terpaksa melakukan ini tuh demi mengobati adiknya yang kurang sehat. Jadi, daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Malam ini, Dado sedang mendapatkan pesanan dari seorang pelanggan. Nah, jadi Dado dan pacarnya yang bernama Stella bekerja sama untuk menjadi pelayan. Dado jadi admin yang bernegosiasi harga dan Stella yang melayani para pelanggan yang memesan. Setelah cantik, Stella pun langsung melayani pelanggan yang sudah memesannya sampai pagi hari. Ya begitulah cuy kehidupan pasangan ini untuk bertahan hidup di kota metropolitan. Mereka lebih banyak bekerja di malam hari. Seperti malam ini, Dado dan Stella kerjasama, kolaborasi melayani seorang pelanggan yang mempunyai imajinasi. Mereka berdua kerjasama supaya imajinasi pelanggannya jadi kenyataan. Semua sesuai pesanan, dan ketika mereka sudah sepakat, semua harus dilakukan. Namun tidak semua pelanggan membayar sesuai dengan kesepakatan. Seperti di malam ini, si pelanggan hanya membayar sekedarnya aja kepada Stella dan Dado. Stella pun gak terima, dia pun mengambil jam tangannya pelanggan lalu kabur dari sana. Nah, di keesokan harinya Stella pun dimarahin lah sama bosnya. Bosnya ini yang mempunyai aplikasi yang bisa mempertemukan antara Stella dengan pelanggannya tadi. Tapi di sini Stella membela diri. Dia mengaku bahwa si pelanggan tidak membayar sesuai kesepakatan. Uang adalah alasan mengapa Stella jadi pelayan. Stella punya adik yang kurang sehat, makanya Stella rela jadi pelayan demi membiayai pengobatan adiknya itu. Hari ini Stella dan Dado mengunjungi adiknya di kampung. Ini dia adiknya Stella, namanya Edward. Tuh, lihat kan, adiknya kurang sehat cuy. Dengan tatapan penuh kasih sayang, Stella ini sedih banget melihat adiknya seperti ini. Namun, keluarga Stella malah marah-marah. Kemana aja, enak-enakan hidup di kota, datang-datang bawa duit, mana duitnya kurang lagi. Stella pun hanya bisa meneteskan air mata. Keluarganya Stella nih nggak tahu gimana caranya Stella bisa dapat uang di kota. Bagaimana Stella bisa membiayai pengobatan adiknya yang kurang sehat. Disinilah perannya Dado sebagai pacar yang selalu ada buat Stella. Sedih cuy, nggak semua hal bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sampa ka to basta kapatid mo! Mabuti sana kung madali ang buhay ngayon! Hari-hari berlalu, Stella kembali kerja sebagai pelayan. Dado menunggu di parkiran hotel, sedangkan Stella sudah menggunakan seragam dinas berwarna merah merona. Stella pun menunggu pelanggannya datang. Hari ini pelanggannya adalah seorang mahasiswa semester 2. Bocah puber yang butuh sentuhan bukan masalah besar bagi Stella. Nah, di sisi lain ada seorang gadis sehat banget ini mah cuy. Tuh lihat deh, dia mengalihkan perhatiannya Dado. Nah, ternyata gadis sehat ini juga seorang pelayan. Dia juga dipesan oleh pelanggan di hotel yang sama dengan Stella. Namun berbeda nih dengan Stella yang mendapat pelanggan yang enak. Gadis sehat ini justru mendapat pelanggan yang bermain kasar. Gadis sehat ini pun kabur hanya menggunakan selimut. Papasan lah sama Stella. Nah, si pelanggan pun gak terima karena gadis ini kabur, padahal dia belum cerot ini mah. Sampai di depan hotel, pelanggan pun langsung berhadapan dengan Dado. Dado pun langsung memberikan salam olahraga kepada si pelanggan ini cuy. Nah, Stella pun yang sebagai pelayan juga jadi kasihan nih melihat gadis sehat ini diperlakukan dengan kasar. Gadis ini pun memperkenalkan diri. Baby namanya cuy. Baby tinggal di kota ini bersama agennya, agen anuan ya maksudnya ya. Hal ini membuat Stella semakin kasihan. Dan yang terjadi selanjutnya, Stella malah mempersilahkan Baby untuk tinggal bersama dengannya dan Dado. Dado pun gak terima karena hidup mereka aja nih udah pas-pasan. Apalagi sekarang Stella menampung orang lagi. Mereka juga gak tahu Baby ini orangnya seperti apa. Tapi Stella gak peduli. Stella bahkan memberikan perhatian dengan memberikan baju ganti kepada Baby. Baby pun menceritakan kalau ibunya ini tinggal di kampung bersama ayah tirinya. Baby tidak akur dengan ayah tirinya. Makanya Baby memilih merantau ke kota, ya walaupun di kota ini dia harus jadi pelayan. Di keesokan paginya, Baby bangun paling pagi. Dia memasak untuk Dado dan bahkan juga membuatkannya kopi. Di sini Stella makin seneng nih karena Baby orangnya baik hati. Nah, setelah sarapan, Stella mendapatkan pesanan. Ada seorang pelanggan yang sudah menunggu. Stella pun mempercayakan rumah ini kepada Baby. Tapi tetap ya cuy, Dado masih nggak percaya sama Baby. Nah, di saat Stella dan Dado pergi, Baby pun masuk ke kamar Stella dan Dado. Ia menggasak semua barang-barangnya Stella. Bahkan, Baby pun berimajinasi menggunakan
menggunakan fotonya Dado. Baby berfantasi dirinya di Dado cuy. Wah, baby. Singkat cerita, di malam harinya ada seorang ibu-ibu yang datang ke rumah mereka. Dan ternyata ini ibunya Baby. Ibu ini mengajak Baby pulang ke rumah. Jauh-jauh ibu ini datang dari kampung. Namun Baby malah menolak karena bapak tirinya Baby telah memperkaos dirinya. Namun ibunya Baby ini gak percaya. Ibunya Baby malah menganggap Baby ngomong yang tidak-tidak. Mereka pun malah baku hantam. Baku hantam antara ibu dan anak. Baby pun heran, kok ibunya gak percaya sama dirinya? Kok ibunya lebih percaya dengan suami baru daripada percaya dengan anak kandungnya sendiri? Akhirnya ibunya Baby diusir sama Dado. Dan Baby pun hanya bisa meneteskan air mata di pelukannya Stella. Setelah Baby lebih tenang, ia pun bercerita bahwa ayah tirinya nih seorang polisi. Nah, di Filipina mustahil kita bisa memenjarakan polisi. Apalagi Baby ini pelayan. Jadi ya percuma aja, yang ada Baby cuma mempermalukan dirinya sendiri. Sedih cuy. Singkat cerita, sebagai tanda terima kasih, Baby pun mentraktir Stella dan Dado untuk bersenang-senang. Di hari ini mereka bertiga minum berbotol-botol sampai oleng. Stella pun sampai harus dibopong oleh Dado karena udah tidak menapak tanah. Stella pun meracau tidak jelas. Jadi ya udah, daripada Stella makin gak jelas, Dado pun langsung membuat Stella terdiam. Menggunakan jurus rudal tumpul, Stella pun cuma bisa meremelek cuy. Dado keringetan basah kuyup, makanya Dado buru-buru ke kamar mandi untuk membasuh badannya. Pas dia buka pintu, ada si Baby yang lagi mandi. Si Baby malah tersenyum menawarkan susu murni kepada Dado. Ya, si Dado menolak. Si Baby pun jadi cemberut. Si Baby ini sehat banget loh cuy, asli. Di keesokan paginya Baby gak patah semangat. Ia pun terus menggoda Dado dengan memberikannya sentuhan lembut. Namun Dado masih setia kepada Stella. Ia pun menolak dengan tegas. Tidak Baby, tidak. Nah, Stella pun terbangun dengan keadaan kurang sehat. Makanya di hari ini Stella pun gak bisa kerja. Stella cuma rebahan aja. Sedangkan si Baby mah tetap bekerja cuy. Mengenakan seragam dinas berwarna hitam kombinasi merah, Baby cantik banget. Ya, kalau modelan kayak Baby mah auto bintang 5 ini mah cuy. Nah, jadi si Dado ini menemani Baby. Seperti biasa, Dado nunggu di parkiran hotel. Gak sengaja Dado bertemu dengan teman lamanya yang bernama Mike. Ya, namanya laki-laki ya. Kalau udah ketemu teman lama nggak afdol kalau nggak ngobrol tentang masa lalu. Apalagi Mike dan Dado sudah lama tidak berjumpa. Nah, dari sini pun terungkap, ternyata Dado dan Mike dulunya nih adalah pelayan juga cuy. Namun pelayan genjot laki-laki ya. Tapi sekarang mereka berdua nih sudah berhenti. Ibarat kata mah si Mike sama Dado udah sukses lah, udah alumni gitu ya. Ang sabi ko sa kanya, hari-hari berlalu, Stella nih gak kunjung sembuh. Stella sebenarnya udah pengen banget kerja, udah pengen melayani gitu ya. Namun Dado nih gak tega. Dado ingin Stella istirahat aja sampai bener-bener sembuh. Dan yang terjadi berikutnya bener-bener di luar nalar. Dado kembali jadi pelayan. Dado melayani abang-abangan cuy. Apapun akan kulakukan untuk bertahan hidup. Ya, yang penting si Dado mendapat uang segepok nih ya. Semua uang itu langsung Dado berikan kepada Stella. Dado pun jujur kepada Stella kalau uang itu adalah uang hasil. Mereka pun malah jadi berantem. Stella maunya Dado ini izin dulu kepadanya kalau si Dado kembali jadi pelayan. Namun bagi Dado hal itu tidak penting, karena yang penting adalah uangnya. Singkat cerita, di malam ini Dado pun memilih menghabiskan waktu dengan minum-minum. Tiba-tiba datanglah Baby. Baby memanfaatkan situasi hubungan Dado dan Stella yang sedang tidak harmonis. Dado pun curhat. Dado benar-benar mencintai Stella. Apapun akan aku lakukan untuk Stella, kata si Dado ini ya. Tapi godaan wanita memang dahsyat banget lah. Entah apa yang terpikirkan oleh Dado, ia pun malah main kuda-kudaan dengan Baby. Gokil. Di pagi harinya hubungan Dado dan Stella udah membaik. Nah, untuk merayakan hal ini mereka berdua pun olahraga bareng. Masih pagi berkeringat bersama memang menyenangkan. Dado emang bener-bener pria paling beruntung. Malam bersama Baby, pagi harinya sama Stella. Dan tiba-tiba datang si Baby yang mengajak bergabung cuy. Wah anjir. Emang sih Baby bercanda, namun Stella ini menganggap hal ini serius. Makanya Stella pun jadi kesel sama si Baby. Udah dikasih tempat tinggal, malah ngelunjak. Nah, jadi Stella dan Dado ini tuh berencana mau pindah rumah. Mereka lagi menabung untuk pindah ke tempat yang lebih baik. Nah, Stella yang udah sembuh jadi bisa mencari uang lagi nih. Stella pun semangat banget. Si Stella yang lagi sibuk bekerja, si Dado malah lagi mandi bareng sama si Baby. Awalnya si Dado menolak ya.
Sekarang si Dado malah ketagihan cuy sama si Baby. Dan tiba-tiba Stella pun dateng. Si Dado udah ketakutan. Yang ternyata si Stella juga mau minta jatah. Lah ya udah, Dado mah cuma bisa nahan geli doang ini mah cuy. Dado emang bener-bener pria paling beruntung lah ya. Singkat cerita, kali ini Stella mendapat pelanggan VIP, seorang pejabat yang membutuhkan layanan spesial. Stella pun benar-benar serius memberikan layanan kepada bapak pejabat, karena pejabat Filipina ini benar-benar sibuk memikirkan rakyatnya cuy. Namun baru juga mulai pejabat ini tuh melakukan permainan kasar, sehingga Stella pun gak tahan dan bahkan Stella pun melempar vas bunga ke bapak pejabat ini cuy. Ya udah, Stella dan Dado kabur meninggalkan bapak pejabat ini. Nah, sesampai di rumah, Dado pun kecewa nih, kok Stella sampai ceroboh menggeprak kepalanya bapak pejabat. Karena bagaimanapun pejabat itu ya pelanggannya cuy. Bosnya Stella pun langsung menelpon dan marah-marah. Ini pejabat loh, kok kayak begitu sih servisnya, kata bosnya Stella. Namun Stella pun membela diri. Ya udah, kali ini Stella dimaafkan. Selain itu, bosnya Stella pun memberi kabar bahwa ada pelanggan yang membutuhkan jasa gaji. Tapi kali ini pelanggan itu maunya main bertiga, jadi Stella harus cari temen main lagi. Nah ya udah, melihat kesempatan ini, Baby pun menawarkan diri untuk jadi temen main mereka. Namun ini adalah kali terakhir Stella dan Dado jadi pelayan. Karena setelah ini mereka akan pergi dan kabur dari bosnya. Sudah cukup, kata Stella. Salamat baby ha, pumayag ka. Ano ka ba ate? Okay lang naman sa akin kahit anong racket eh. At saka, Nah, di keesokan harinya diam-diam Baby mencegah Dado untuk pergi. Baby memberitahu bahwa percuma kabur dari bosnya, karena bosnya ini akan selalu mencari Stella dan juga Dado. Waduh, nih anak kok bisa tahu ya? Dado yang bingung dengan kata-kata Baby malah makin bingung setelah Baby mengadu mulut dengannya. Pas banget dilihatlah sama Stella. Ya langsung dong dilabrak sama Stella. Stella pun langsung mengeluarkan kata-kata bijak kepada Baby. Bener-bener gak tahu malu. Udah dikasih tumpangan malah ngelunjak. Dado pun juga gak ketinggalan. Sebuah gamparan mendarat di pipinya Dado. Apalagi si Baby malah menyatakan kalau dia nih jatuh cinta sama Dado. Waduh, makin runyam lah ini ya. Dado pun membela diri ya. Dia aja gak masalah Stella melayani berbagai pelanggan. Tapi kok Stella marah saat Dado bersama Baby? Stella pun yang menjawab ya, kalau itu kan kerja, bukan pakai perasaan. Ya begitulah cuy. Nah intinya mereka pun sepakat nih ya, akan melakukan pesanan terakhir dari bosnya ini dengan main bertiga. Terus Stella dan Dado akan kabur dari bosnya. Singkat cerita, malam ini Dado, Stella, dan Baby datang untuk melakukan pesanan dari bosnya. Nah, sampai di sini mereka bertiga pun langsung bersikap profesional, melupakan masalah yang terjadi di rumah. Baby adu gesek dengan Stella, lalu bergabunglah Dado yang melengkapi permainan di atas kasur ini. Di saat mereka lagi asik bermain, tiba-tiba Stella dan Dado pun terbangun dengan keadaan terikat. Dan ternyata ini adalah jebakan. Bosnya Stella pun muncul. Nah, jadi pejabat yang tadi digeprak kepalanya sama Stella itu nggak terima dengan perlakuan kasarnya Stella. Makanya bosnya Stella pun harus menindak tegas. Apalagi bosnya Stella ini tahu kalau Stella dan Dado mau kabur darinya. Loh, kok bosnya tahu ya? Dan ternyata Baby adalah anak buah bosnya juga cuy. Jadi selama ini Baby lah yang jadi informan, memberitahu apa aja yang Stella dan Dado akan lakukan. Gokil Baby. Nah, orang kayak bosnya Stella ini mah nggak main-main cuy. Dia langsung bertindak cepat dengan mengheadshot Dado tepat di matanya Stella. Sedangkan Stella nggak bisa kemana-mana cuy. Stella akan terus dan selalu jadi pelayan bekerja untuk bosnya. Film pun selesai.